Sobat-sobatnya, inilah merupakan jadwal terbaru untuk pengangkatan P3K Guru tahun 2022 yang dilaksanakan di tahun 2023 ini. Nah, sobat-sobatnya, saya ucapkan selamat bagi kalian yang dinyatakan lulus seleksi Paskasangga. Langkah berikutnya nanti kita melakukan pengisian DRH untuk NI P3K. Dan berikutnya di sini kita menunggu detik-detik ya, untuk nantinya ini akan muncul yaitu link baru, yaitu link untuk mengisi DRH P3K Guru. Sekaligus kita nanti melakukan pemberkasan secara paperless. Nah, di sini nanti kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 14 tips pemberkasan P3K setelah muncul link pengisian DRH di akun SSC ASN kita. Inilah merupakan salah satu upaya untuk kita, yaitu menghindari kemungkinan pembatalan untuk penetapan NI P3K. Bagaimanakah informasinya? Apakah saja dari 14 tips ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, berdasarkan dari jadwal yang terbaru, ini nanti untuk pengisian DRH NI P3K di tahun 2022 yang dilaksanakan di tahun 2023, nanti dimulai tanggal 15 April sampai dengan 4 Mei tahun 2023 ya teman-teman. Nah, dalam waktu ini kita upayakan segala sesuatunya untuk pengisian DRH dan juga pemberkasan ini sudah tuntas, dan kita submit atau akhir proses pengisian DRH sebelum tanggal 4 Mei tahun 2023. Nah, tentunya nanti ketika mulai dari tanggal 15 April nanti akan muncul link yaitu untuk mengisi DRH. Nah, setelah kita mendapatkan link untuk pengisian DRH, tentunya di sini kita juga sudah mempersiapkan ya untuk berkas-berkas yang nantinya akan kita upload. Inilah di bagian tab yang ke-6 yaitu unggah dokumen. Ini kita persiapkan semuanya untuk berkasnya. Nah, setelah muncul link pengisian DRH, tentunya di sini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan pengisian untuk nomor induk P3K. Nah, di sini ketika muncul link pengisian DRH, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu teman-teman tentunya dikarenakan untuk pemberkasan ini, untuk proses seleksi P3K Guru ini adalah merupakan kerjasama ya, yaitu antara Panselnas dan juga Panselda. Kalau misalkan Panselnas itu terdiri dari BKN, Kemenpan RB dan juga Kemdikbudristek. Kemudian untuk yang Panselda itu adalah yang ada di daerah kita masing-masing. Yang mana di sini yang sangat bertanggung jawab terkait tentang pengisian DRH dan juga pemberkasan ini adalah dari Pemda kita masing-masing ya, yang biasanya terwakilkan dari BKPSDM. Nah, sehingga di sini ketika kita sudah muncul link untuk pengisian DRH ini, sebaiknya teman-teman ini melakukan yang pertama yaitu teman-teman melakukan koordinasi ya, yaitu koordinasi dengan Pemda masing-masing melalui BKPSDM, apakah sudah diperbolehkan untuk memulai pengisian DRH ataukah belum. Nah, di sini kalau misalkan menurut saya dikarenakan di sini nanti untuk waktu ya, untuk waktu pengisian DRH ini tentunya kita terbatas ya. Ini adalah teman-teman bisa menghitung ada berapa hari mulai dari tanggal 15 April sampai dengan tanggal 4 Mei. Maka di sini di bagian tab-tab ini nanti ada data perorangan, kemudian data pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan, kemudian juga riwayat keluarga, organisasi dan lain sebagainya. Nah, maka di sini teman bisa mencicil ya, mencicil untuk pengisian DRH-nya ini dimulai dari data-data tersebut. Yang penting nanti kalau misalkan kita belum mengakhiri proses pengisian DRH, untuk data-data yang kemungkinan nanti ada yang salah ini masih bisa kita betulkan ya. Kemudian terkait tentang untuk koordinasi ini, di sini nanti akan ada berkas-berkas yang nanti kita itu melibatkan beberapa instansi ya untuk memperolehnya. Misalkan saja SKCK. Untuk SKCK itu kan kita mendapatkannya dari Polres ya, dari kepolisian. Nah, tentunya nanti akan diatur ya. Mungkin akan ada penjadwalan untuk di Korwil mana, atau mungkin dari per kecamatan akan dijadwal untuk menghindari adanya antrian yang panjang itu ya. Kemudian juga untuk misalkan saja surat keterangan sehat atau mungkin surat bebas nafsa, itu nanti juga akan dikoordinir sehingga nanti termasuk untuk peruntukannya itu nanti mungkin di daerah masing-masing akan ada sedikit perbedaan ya. Namun di sini pada intinya setelah muncul link pengisian DRH, maka teman melakukan koordinasi dengan Pemdanya. Mungkin di beberapa daerah ini diadakan sosialisasi ya. Misalkan saja di Blora hari ini tanggal kemarin di hari Jumat ini sudah diadakan sosialisasi. Jadi teman-teman bisa mengacu pada peraturan di Pemda masing-masing. Dan kemudian untuk yang kedua ini adalah teman-teman silahkan menunggu instruksi ya.
instruksi dari kesiapan baik itu dari aplikasi ataupun juga verifikator, dikarenakan kalau misalkan link pengisian DRH ini biasanya muncul di hari pertama, itu terkadang juga sedang terjadi proses migrasi data ataupun juga untuk proses build dari websitenya ini belum maksimal. Maka di sini kita tunggu supaya nanti bisa maksimal dulu ya untuk kinerjanya. Kemudian juga dari verifikatornya nanti adalah dari Pemda kita masing-masing. Makanya di sini sangat penting adanya ketika kita sudah muncul link ini, nanti teman-teman berkoordinasi dengan Pemda masing-masing ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, yaitu teman-teman bisa memulai untuk melakukan pengisian DRH ya secara mandiri. Nah, untuk pengisian DRH ini secara mandiri. Mengapa demikian? Kalau misalkan kita meminta bantuan kepada orang tuh ya, ini bisa saja. Namun di sini teman-teman juga harus turut mendampingi, dikarenakan untuk data-data yang kita isikan inilah data-data pribadi kita. Kalau misalkan nanti ada kesalahan, tentunya di sini kita yang bertanggung jawab terhadap data tersebut kan. Nah, sehingga dengan kita isikan secara mandiri atau mungkin dibantu oleh teman dengan pendampingan secara ekstra dari kita sang pemilik data, nanti kalau misalkan ada data yang keliru, ini kita bisa langsung mengkoreksinya ya. Jadi kita lakukan pengisian data secara mandiri untuk DRH ini dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, diantaranya yang pertama tentunya di sini kita menyiapkan dokumen-dokumen kita ya yang diminta sesuai dengan instruksi dari BKSBSDM. Inilah terdiri dari 10 dokumen, ini sesuai dengan peraturan BKN untuk pengangkatan dan pemberkasan P3K. Kemudian juga untuk mengisi data-data perorangan, riwayat kursus, kemudian juga riwayat keluarga, kemudian riwayat pekerjaan, itu tentunya ada dokumen-dokumen yang perlu kita siapkan ya. Nah, misalkan untuk mengisi data perorangan kita mempersiapkan KK kita, kemudian kita persiapkan ijazah, kemudian kita siapkan KTP dan sebagainya. Untuk mengisi riwayat kursus pelatihan kita siapkan yaitu ada berkas-berkas sertifikat misalkan ya, sertifikat pelatihan atau kursus. Kemudian riwayat pendidikan ini kita siapkan yaitu ijazah mulai dari SD, SMP, SMA hingga S1. Nah, begitu juga dengan dokumen-dokumen lain yang nanti akan dipersyaratkan untuk mengisi data pada saat kita melakukan pengisian DRH, ini kita persiapkan ya teman-teman. Nah, berikutnya untuk yang kelima, ini teman-teman harus memastikan jaringan internet ini stabil ya. Kalau misalkan kita pakai data yang di tethering, pastikan untuk pakai datanya ini memenuhi untuk pakai data yang nanti akan digunakan dalam waktu yang agak panjang. Dan kemudian di sini untuk kalau misalkan kita menggunakan WiFi, pastikan jaringan WiFi kita ini stabil ya teman. Jadi kita pastikan untuk jaringan pakai data ataupun juga WiFi ini stabil, dikarenakan nanti kalau misalkan nggak stabil, ketika kita sudah mengisi di tengah-tengah, nanti terjadi reload, nanti semua datanya akan hilang ya. Kecuali kalau misalkan kita sudah klik di halaman selanjutnya setelah kita mengisi captcha, itu nanti akan bisa tersimpan. Kemudian teman-teman mungkin ada yang bertanya ya kemarin di kolom komentar, apakah untuk pengisian DRH ini adalah ada beberapa tab ini harus kita selesaikan dalam sekali pengisian atau dalam satu hari saja? Tidak. Jadi kita bisa mencicil ya. Misalkan hari ini saya mengisi di riwayat biodata ya atau data perorangan. Kemudian untuk besoknya saya mengisi di unggah dokumen, besoknya riwayat pekerjaan, besoknya riwayat keluarga, itu bisa saja. Nanti akan tersimpan secara otomatis setelah kita klik selanjutnya ya. Nah, untuk selengkapnya tutorialnya sudah saya berikan pada kartu video ini teman. Dan berikutnya untuk yang keenam, ini adalah teman-teman ini sangat tidak dianjurkan ya kalau misalkan menggunakan smartphone ataupun juga HP ya. Pakai HP atau mungkin juga pakai tablet ini memang bisa kita lakukan. Namun di sini saya sangat merekomendasikan teman-teman itu untuk menggunakan entah itu laptop, PC, notebook ataupun juga Chromebook ya, dan pastikan untuk dayanya baterai itu dalam keadaan yang normal. Nah, mengapa di sini kita merekomendasikan untuk penggunaan laptop, PC dan sebagainya? Dikarenakan dalam proses pengisian DRH, kalau misalkan kita tampilannya itu di PC itu lebih luas ya tampilannya. Selain itu, dengan tampilan lebih luas, nanti kita akan lebih leluasa untuk mencermati data-data yang kita isikan. Kemudian juga kalau misalkan menggunakan HP, terkadang itu ada menu-menu yang tersembunyi ya, atau menu-menu yang tidak bisa terlihat, dan memungkinkan itu nanti tidak bisa terisi secara lengkap teman-teman. Dan berikutnya untuk yang ketujuh, ini adalah jika teman-teman memungkinkan, ini membuatlah kelompok ya. Buatlah kelompok kecil untuk memudahkan saling bertanya, atau apabila perlu teman-teman bisa meminta orang yang sudah berpengalaman ya untuk membantu Anda
untuk memantau proses pengisian DRH kita. Mungkin teman-teman bisa meminta bantuan untuk memantau dari teman-teman yang mungkin sudah lulus P3K di tahun sebelumnya, atau mungkin dari teman-teman yang lulus P3K nakes misalkan ya, yang saat ini ya nanti sebagai bahan referensi teman-teman, bahan referensi nanti ketika teman-teman mengalami kebingungan. Kemudian yang ke-8, teman-teman bisa membuka portal. Jadi di sini nanti akan ada link ini muncul ya di akun SSCSN kita. Jadi kita silahkan membuka portal SSCSN itu pada jam-jam yang tidak begitu padat ya. Jadi tidak begitu padat penggunanya. Agar apa? Agar kita mudah ya untuk masuk portal itu. Dikarenakan pada saat jaringan padat banyak sekali yang mengakses, maka portal itu bisa terbuka. Namun kemungkinan juga untuk loadingnya lama. Selain itu juga progresnya sulit gitu ya. Jadi kita bisa mungkin untuk mengisi DRH, kalau misalkan di hari pertama itu mungkin masih lemot gitu ya, kita bisa mencoba di tengah malam misalkan. Nah kemudian untuk yang ke-9, teman-teman di sini harus mengisikan seluruh datanya ini sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya ya. Jadi kita tidak diperkenankan untuk melakukan perekayasaan data. Misalkan saya nggak punya riwayat kursus, tapi kok saya menambahkan riwayat kursus. Nah itu tidak benar teman-teman. Kemudian pengalaman kerja, saya nggak punya pengalaman kerja di sana, tapi kok saya tambahkan. Nah itu nanti juga bukan suatu hal yang dapat dibenarkan ya. Jadi kita isikan seluruh keadaannya ini sesuai dengan diri kita masing-masing ya. Jangan sampai kita ini melakukan perekayasaan data. Nah, kemudian di sini kita hindarkan yaitu pengisian DRH yaitu pada hari-hari penutupan ya, atau hari-hari terakhir. Misalkan di sini nanti ditutup di tanggal 4 Mei 2023. Jangan sampai kita tuh melakukan pengisian DRH itu pada hari terakhir ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada hari terakhir biasanya ini server portalnya ini down ya, atau mungkin dikarenakan banyak sekali yang akses, maka nanti akan memungkinkan untuk perekaman oleh pusat itu nanti akan terkendala, sehingga nanti kalau misalkan kita terakhir mengisinya, nah itu kita tentunya akan dirugikan ya teman. Dan berikutnya di sini untuk yang ke-11, maka di sini teman-teman harus meneliti kembali ya, teliti kembali isian data dan juga unggahan dokumen yang sudah diupload sebelum teman-teman mengakhiri proses pengisian DRH. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau teman-teman nanti sudah mengakhiri proses pengisian DRH, namun ada data yang salah atau berkas ini ada yang tertukar, ada yang salah, misalkan seharusnya di kolom surat pernyataan 5 poin ini adalah 5 poin, tapi kita kok malah keliru di uploadnya tuh DRH, kemudian DRH dikasih 5 poin dan sebagainya. Tentunya hal ini kita harus teliti kembali sebelum teman-teman nanti melakukan submit atau mengakhiri proses pengisian DRH. Nah kemudian untuk yang ke-12, maka teman-teman nanti segera saja melakukan submit atau mengakhiri proses pengisian DRH jika memang data kita ini sudah yakin benar ya. Nah sebelum batas waktu terakhir, sebelum jadwal berakhir, maka kita harus mengakhiri proses pengisian DRH. Namun dengan catatan kita itu harus memastikan kembali untuk seluruh data isian kita dan juga berkas yang kita upload ini sudah benar dan tidak ada yang tertukar. Nah selanjutnya di sini yang ke-13 ya, terkait tentang kesalahan data pada pengisian DRH. Ini nanti akan berakibat pada penetapan NIP3 kita. Kemudian jika ada data yang direkayasa atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, ini nanti bisa menyebabkan pembatalan NIP3K ya, dan juga itu bisa menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dikarenakan pengisian DRH itu secara mandiri, tidak bisa menyalahkan Pemda ataupun juga BKPSDM. Dan kemudian untuk yang ke-14, yaitu jika memang sudah terbit NIP3K nantinya dan sudah menerima SK, maka teman-teman ini saya rekomendasikan untuk bersyukur dengan cara bekerja sebaik-baiknya dan juga berterima kasih ya kepada orang-orang yang telah membantu untuk pengisian DRH ini. Dikarenakan merupakan suatu hal yang sangat menentukan nasib kita, maka kita upayakan untuk memprioritaskan ya kegiatan pengisian DRH dan juga pemberkasan ini. Marilah kita segala sesuatunya itu melakukan yang terbaik ya untuk hidup kita ini teman. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.